Kita tidak pernah berkata melalui mulut kita, tetapi kita mengambil dari yang katanya firman Tuhan, yang olehmu disebut firman Tuhan. Tapi yang diomongkan ngawur semuanya. Ya saya yakin itu bukan dari Tuhan. Tinggal tunggu waktunya aja ini loh. Di ayat 15, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka yang... Ya teman-teman yang terkasih, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan dari Yeremia pasal 14. Dari Yeremia pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, di sini dikatakan Yeremia 14 ayat 1. Dikatakan di sini firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur, tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri, maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan. Oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Sampai di sini dulu teman-teman. Nah, ini adalah penghukuman dari Tuhan ya. Tuhan berfirman untuk menghukum orang Israel dan orang Yehuda ya tentunya. Nah, gini, pertanyaannya teman-teman, kita lebih senang mana, dengar nubuatan yang baik-baik atau nubuatan yang tentang penghukuman? Kita biasanya senang firman Tuhan yang mana? Lebih senang firman Tuhan yang menjanjikan banyak berkat dan kelimpahan, tentang kelancaran jodoh dan lain-lain, atau khotbah yang keras menegur kita? Nah, kadang-kadang kita lebih suka yang nyaman di telinga ya, yang lucu-lucu. Dulu pernah ada teman saya, kakak di atas sih, maksudnya teman tapi dia masih lebih tua jauh gitu. Dia pekerja profesional, artinya dia bekerja di kantor, di pekerjaannya, tapi dia juga memberikan waktunya untuk melayani. Saya tanya waktu itu, kenapa kakak mau melayani di sini? Dia bilang, iya saya itu dulu capek sekali kerja itu. Kerja itu bisa sampai malam begitu. Tapi begitu hari Minggu saya datang ibadah di tempat ini, saya sudah hilang capeknya. Karena pendetanya lucu-lucu. Aduh, sepanjang dengar khotbah setengah jam itu saya tinggal ketawa saja katanya. Jadi saya sudah hilang rasa-rasa capek dan lain-lain. Saya tanya, ini pendeta atau stand up komedian ini? Saya bilang. Dari awal sampai akhir ketawa. Saya tanya, terus kakak dapat apa ya? Dapat senang, lucu-lucu, apa? Kalau tempat lain kan tegang dan lain-lain. Nah, memang bagus. Khotbah itu harus ada lucu-lucunya juga ya, tambah-tambah stand up dan lain-lain. Tapi kalau sepanjang khotbah dari awal sampai akhir itu cuman yang lucu-lucu aja, mau dapat apa kan kayak gitu. Nah, inilah kadang-kadang membuktikan bahwa memang kebanyakan orang senang sesuatu yang menyenangkan telinga, mengenakkan telinga. Janji-janji janji-janji yang benar-benar luar biasa supaya kita mengerti bahwa oh, ikut Tuhan ini pasti akan enak dan nyaman gitu. Seperti janji-janji para afiliator dulu teman-teman. Anda tahu afiliator ya? Ikutlah trading ini, nanti dari uang 1 juta kamu akan dapat 100, bisa beli Ferrari dan lain-lain. Karena penghasilan saya sudah triliunan gitu.
Cuman satu yang belum tercapai cita-cita saya, bayar utang negara katanya. Wah, bagaya sekali. Macam cari uang tuh gampang saja. Nah, teman-teman, dari sini janji-janji afiliator ini kan akhirnya menipu banyak orang gitu. Makanya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga, kita tidak hanya memberikan janji-janji palsu semacam afiliator ini, tapi kita harus menyampaikan apa yang benar-benar dari Tuhan. Kayak ini Yeremia, kalau kita lihat sini, oh ini benar-benar mendapat firman dari Tuhan loh. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Ini benar-benar dari Tuhan penghukumannya. Jadi bukan karangan dari Yeremia. Nah, berbeda ketika kita lihat di ayat 10 ya. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Jadi kekeringan di situ adalah bentuk hukuman Tuhan kepada mereka. Kepada bangsa ini, bangsa Yehuda, Israel. Tapi tidak semua sakit penyakit itu adalah hukuman dari Tuhan. Saya sering ulang-ulang ini ya. Bukan karena saya sakit COVID lalu saya bela diri teman-teman. Nah, bukan juga. Maksudnya kadang kita kan sering ya. Jadi kalau ada orang sakit, wah kamu ada dosa tersembunyi apa ini, sakitmu ini, dan lain-lain kan. Nah ini namanya penghakiman gitu. Itu juga keliru gitu. Tetapi ada penyakit, ada hal-hal tertentu terjadi memang karena hukuman. Jadi tidak semua bencana, tidak semua sakit penyakit adalah hukuman Tuhan. Tetapi ada beberapa hal tersebut itu juga adalah hukuman Tuhan. Tapi khusus kasus kekeringan yang mereka alami adalah ini, kesalahan mereka dan hukuman atas dosa mereka. Tetapi memang mereka pada akhirnya sebenarnya bingung. Mereka bingung karena di ayat 12 nih, sekalipun di ayat yang ke-13. Lalu aku berkata, "Aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini," katanya. Nah, sampai di sini ternyata ada dua kontras ya, dua hal yang berbeda ya, yang kontra. Yang pertama, Yeremia menubuatkan penghukuman, sesuatu yang mengerikan buat bangsa Yehuda waktu itu. Dan juga yang kedua adalah nabi-nabi juga yang mengatakan hal-hal yang baik, yang iya nggak? Dikatakan di sini apa? Bernubuat dikatakan tidak akan mengalami perang, kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Nah, kalau dari dua nubuatan ini teman-teman pilih yang mana? Nubuatan kekeringan atau nubuatan damai sejahtera? Pasti bilang yang damai sejahtera kan. Makanya kalau dibilang hati-hati ya, jangan mabuk-mabukan, jangan pakai narkoba, nanti rusak loh organ tubuh, nanti kamu akan cepat mati. Kamu ini pendeta macam apa? Kenapa kok mulutnya penuh dengan kutuk? Tidak boleh, harus berkatakan yang baik supaya saya juga sehat. Wah, ini bagaimana ini? Bukan mendoakan, tetapi mengingatkan, kan begitu ya. Tapi kalau dikatakan di sini, justru Yeremia mengatakan sesuatu yang mengerikan karena supaya ada pertobatan yang sungguh dari bangsa Israel, bangsa Yehuda ini. Tetapi ya faktanya enggak gitu loh. Mereka lebih suka mendengar yang ini, nabi-nabi palsu ini yang ngomong yang manis-manis, manis di bibir, merangkai kata. Dan malah kau tuduh akulah segala penyebabnya begitu. Padahal ya penyebabnya mereka gitu loh. Karena dosa mereka akhirnya Tuhan hukum kan.
Nah, di sini baru diungkapkan sama Tuhan di ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi hati-hati benar mengenai nubuatan. Jangan sampai mengatasnamakan Tuhan, padahal mengatasnamakan dirinya sendiri. Saya dengar suara Tuhan ya, kamu besok harus pakai baju kuning karena jodohmu juga pakai baju kuning. Ingat ya, ingat. Begini pas pakai baju kuning ketemu ini tukang sapu-sapu jalan ini pasukan kuning tuh. Nah itu dia pakai baju kuning. Ah bukan Tuhan, salah kayaknya. Masa dia? Bukan ini, bukan tuh. Ya kayak gitu, maksudnya nubuatan ngasal tuh kayak gitu, bahaya sekali. Dulu pernah ada kan nubuatan kan, setelah Paskah corona akan hilang. Begini sudah lewat Paskah, ketemu Paskah tahun depannya lagi, Tuhan berbicara pada saya seperti Tuhan Yesus di dalam kubur 3 hari, kita juga harus sembunyi dari corona katanya. Berubah lagi nubuatannya gitu. Dan tahun berikutnya setelah Paskah berikutnya tahun ini ya, nggak tahu akan dinubuatkan apa lagi. Kemungkinan sudah tidak bernubuat lagi. Tapi ya bagus gitu kan. Dia menyadari bahwa nubuatan tuh nggak sembarangan. Ada beberapa hamba Tuhan yang menubuatkan kiamat, sampai sekarang nggak ada gitu. 2012 katanya kiamat. Bahkan ada tokoh-tokoh agama tertentu menubuatkan Yesus akan datang, jual semua hartamu, rumahmu. Tapi tidak terbukti juga. Makanya harus berhati-hati. Kalau bukan Tuhan yang nyuruh, kita nggak boleh secara lancang untuk mengatakan nubuatan-nubuatan. Banyak orang-orang ya yang bukan Kristen, bahkan non-Kristen, tokoh-tokoh agama mengatakan, saya bahas Alkitab itu, katanya. Saya bahas Alkitab itu dari Alkitab sendiri, bukan mulut saya, bukan perkataan saya. Bukan apa yang saya bilang, katanya. Kita tidak pernah berkata melalui mulut kita, tetapi kita mengambil dari yang katanya firman Tuhan, yang olehmu disebut firman Tuhan. Kami mengambil semua itu dari sini, ya, dari sini. Enggak berkata menurut asumsi kami, ya. Tidak menurut asumsi kami. Tadi sudah jelas oleh Ustadz Kainama. Dan apa yang kami pakai untuk berapologet adalah berdasarkan teori hermeneutika biblikal. Bukan teori karangmologi, apalagi cocokmologi. Kayak ente begitu ya. Tapi yang diomongkan ngawur semuanya. Ya saya yakin itu bukan dari Tuhan. Tinggal tunggu waktunya aja ini loh. Seperti ini tadi, dibilang apa ini? Para nabi itu bernubuat palsu dan lain-lain, dan Tuhan akan menghukum mereka. Di ayat 15, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka yang berkata, perang kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Bukan main-main, teman-teman. Nah, itulah kenapa untuk memberitakan firman Tuhan sebaiknya kita berdasar firman Tuhan itu sendiri. Nah, kebanyakan menyampaikan firman Tuhan tidak mendasarkan Alkitab dan kemudian bicara terlalu banyak yang Tuhan tidak suruh sebenarnya, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi dua sisi pelajaran kita hari ini. Pertama, kita tidak boleh lancang mengatakan atas nama Tuhan, menyampaikan firman-Nya, mengatasnamakan Tuhan padahal tidak berdasarkan firman Tuhan atau Tuhan suruh. Jangan mudah mengatakan saya mendengar dari Tuhan begini, saya menyampaikan begini. Ini benar-benar dengar dari Tuhan ini. Nah, jangan cepat-cepat seperti itu, uji dulu. Yang kedua, jangan mudah percaya jika ada nubuatan disampaikan kalau tidak berdasar firman Tuhan. Jadi nubuatan yang benar apa? Tentunya tidak bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Jadi jangan mudah percaya, teliti, amati. Jangan jadi Kristen enggih-enggih saja gitu. Besok kiamat, nggih.
Besok Tuhan akan kasih kamu 1 triliun. Gih. Tradingnya besok naik ya. Jadi kamu pasang naik. Gih. Togelnya besok yang keluar 17. Gih. Jangan di ini gitu loh, diteliti. Jadi kita harus jadi orang Kristen yang kritis, jangan mudah percaya. Bahkan apa yang saya sampaikan silakan dianalisa, dikritisi, dan itu justru akan membuat kita bertumbuh. Begitu, jangan malu untuk mengkritisi argumentasi. Sebuah buku, sebuah ilmu bisa bertahan sampai sekarang, dunia pendidikan ini tentunya ada kritik terhadap buku sebelumnya. Kurikulum K13 itu pasti ada karena ada kritik terhadap kurikulum yang sebelumnya juga. Itulah pendidikan. Teman-teman kita membuat skripsi, membuat tesis kan tentunya mengkritisi argumentasi yang ada kan. Sehingga muncullah ilmu-ilmu tertentu yang membuat kita semakin bertumbuh. Menganalisa Alkitab dengan baik, menguji semua yang kita dengar informasi, dan kita harus sesuaikan dengan firman Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan ini membuat kita semakin bertumbuh, kuat, dan semakin mengenal Tuhan kita.